Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis ini dan kita semuanya yang hadir dalam majelis ini nanti meninggalkan majelis ini dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibata binta Jahshin syakat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili fakanat taghtasilu kulla salatin. Rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin al-Bukhari wa tawaddai likulli salatin. Anna Umma Habibata, saat temene Umma Habibah binta Jahsh iku syakat ngadu sapa Ummu Habibah ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama ing getih.
Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi umkuthi ngekera sapa sira wadon qadra makanat ing dalem kira-kirane barang kanat ana tahbisuki iku tahbisuki ngeker ing sira apa haidatuki haid sira summa gtasili nuli adusa sapa sira wadon fakanat semangka ana sapa Ummu Habibah iku taghtasilu atus sapa Ummu Habibah kulla sholatin ing dalam saben-saben salat rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suci lil Bukhari kedua Imam Bukhari wa tawaddai lan wudu sapa sira wadon likulli sholatin kanggo saben-saben salat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan hal yang sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa perempuan yang istihadah, yang mengeluarkan darah istihadah, maka dia untuk membedakan antara haid dengan yang bukan haid, misalnya terus menerus memang mengeluarkan berbulan-bulan, seperti itu, terus mengeluarkan darah istihadah, maka untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadah itu adalah melihat kepada kebiasaan. Kebiasaan itu meskipun sebelumnya cuma satu kali keluar, kemudian setelah itu mengeluarkan darah istihadah, maka yang sebelumnya itu yang disebut dengan yang adah. Nah, kalau misalnya kebiasaannya 8 hari, maka 8 hari itulah yang disebut haid, sisanya itu adalah istihadah. Seperti yang kemarin hitungannya, jika kebiasaannya 7 hari, berarti yang 23 hari itu istihadah. Kalau kebiasaannya 8 hari, maka yang 22 hari, itu adalah istihadah. 30 diambil 2, misalnya 8, maka 22 hari itu adalah istihadah. Nah, ketika sudah dapat biasanya misalnya 7 hari atau biasanya 8 hari, maka di waktu itu dia mandi. Di waktu itu dia mandi dari haid, kemudian dia dia sholat. Kalau Ramadan dia juga puasa, meskipun tetap dia mengeluarkan darah, karena darah tersebut adalah darah istihadah. Nah, tata caranya seperti yang tadi kemarin sudah kita jelaskan. Nah, tetapi yang wajib di situ hanyalah berwudu. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah, beliau dikatakan fakanat taghtasilu kulla shalah. Beliau mandi setiap kali sholat. Jadi di saat istihadah itu setiap kali sholat beliau mandi. Ini adalah menurut sebagian ulama min babil ihtiyat. Ini adalah ijtihad. Pertama, ini adalah ijtihad dari Ummu Habibah, karena ini enggak wajib. Ijtihad dalam rangka ihtiyaton, dalam rangka untuk berhati-hati, berhati-hati. Karena dalam hal ikhtiyat ini memang ada dua. Jadi ada ikhtiyat yang hukumnya wajib, ada ikhtiyat yang hukumnya sunnah. Kalau ikhtiyat dalam masalah ini adalah ikhtiyat yang hukumnya sunnah. Ikhtiyat yang hukumnya sunnah. Dia tidak wajib untuk mandi, tetapi yang wajib apa? Berwudu. Ketika waktu sholat sudah masuk, kemudian dia istinja, kemudian menutup tempat keluarnya darah, kemudian dia berwudu sholat. Itu yang wajib seperti itu. Tetapi Ummu Habibah enggak, beliau mandi. Beliau mandi setiap waktu sholat, dia mandi. Setiap kali sholat dia mandi. Ini adalah hukum untuk melakukannya seperti yang dilakukan oleh Ummu Habibah, itu ihtiyatan yang sunnah. Kalau ihtiyatan yang wajib itu seperti kalau seseorang misalnya ragu, misalnya tengah malam dia ragu-ragu, saya sudah sholat isya atau belum,
sudah sholat isya atau belum. Dia ragu-ragu antara sudah atau belum. Maka di sini dia wajib untuk melaksanakan sholat isya. Hukum ihtiyatnya ini wajib. Tapi kalau dalam masalah yang dilakukan oleh Ummu Habibah setiap kali sholat dia mandi, maka ini adalah ikhtiyat yang sunnah. Karena yang wajib seperti dalam riwayat Bukhari itu dikatakan wa tawaddoi likulli sholatin. Wuduklah kamu setiap kali sholat. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Ummi Athiyyah. Nah, perawinya perempuan semua ini dari awal pembahasan tentang haid. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Ummu Athiyyah kunna ana sapa kita la na'uddu iku orang ngitung-ngitung sapa kita al-qudrata ing warna keruh wasufrata lan kuning ba'da tuhri ing dalam sause suci syai'an ing suci-wici. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Ummu Athiyyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa kami itu tidak menghitung warna kudrah. Kudrah itu keruh. Keruh yang seperti warna air yang bercampur dengan tanah. Jadi kalau air dicampur dengan tanah maka itu keruh. Itu warna darah keruh. Wasufrah dan kuning. Kuningnya sufrah itu seperti nanah. Nah, kalau kalian tahu nanah itu adalah sufrah. Nah, jadi warna keruh seperti tanah dan warna kuning seperti nanah setelah suci itu tidak dianggap sebagai haid. Nah, sebenarnya kudrah sufrah itu salah satu dari warna darah haid. Tetapi apabila warna itu warna itu keluarnya tidak pada hari-hari haid, tidak pada ayyamul haid, makanya dikatakan ba'da tuhur, setelah suci kok yang keluar darah berwarna keruh itu atau berwarna kuning seperti nanah itu, maka itu tidak dianggap sebagai haid karena keluarnya tidak pada hari-hari haid. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi ada pembedaan warna. Pembedaan warna. Bahwa dua warna darah ini apabila keluar di selain hari-hari haid, maka itu tidak termasuk darah haid. Wa an Anas radhiyallahu anhu annal yahuda, ini dari Anas yang sekarang. Annal yahuda satemene wong-wong Yahudi iku kanu ana sapa al yahud idza hadat tatkalane haid sapa al mar'atu wong wadon fihim ing dalam al yahud lam yuakiluha mongko ora mangan sapa yahud sartane imro'ah sartane mar'ah. Faqala nuli dawuh sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u nglakonana sapa sira kabeh kulla syai'in ing saben-saben suci illa nikaha kejaba jima. Hadirin rahimakumullah. Sekarang hadis ini tidak lagi berbicara tentang istihadhah, tetapi berbicara tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang haid. Disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi apabila seorang perempuan di antara mereka itu sedang haid, maka mereka itu dikucilkan. Dikucilkan. Kalau di sini hanya disebutkan bahwa mereka dipisahkan dari sisi makannya. Artinya nggak boleh kaum perempuan itu untuk makan bareng-bareng keluarganya. Disebutkan dalam keterangan yang lain, dia dijauhkan dari rumah
dikucilkan karena dianggap perempuan yang sedang haid itu adalah perempuan yang najis, sehingga dia dijauhkan dari rumahnya, tidak boleh makan bersama dengan keluarganya. Itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, dalam hal ini ada dua, ada orang-orang Yahudi seperti itu. Kalau orang Nasrani sebaliknya, perempuan yang haid itu diperlakukan sama dengan perempuan yang tidak haid. Nah, sehingga melakukan apa saja tanpa ada larangan-larangan. Sementara orang Yahudi itu mengucilkan perempuan yang sedang haid karena dianggap perempuan tersebut perempuan yang najis. Sedangkan di dalam Islam itu tidak demikian. Nah, dalam Islam itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, juga tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Bagaimana ketentuannya dalam Islam? Nabi malah mengatakan isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah apa saja kecuali nikah. Nikah yang dimaksud di sini adalah al-wat'u, yaitu jima, melakukan hubungan suami istri, itu yang diharamkan. Yang dimaksud dengan ilan nikah itu bukan akdun nikah. Karena akad nikah di saat si perempuan itu sedang haid itu tetap sah. Nggak ada pengaruhnya terhadap keabsahan akad nikah. Kalau haid misalnya menjadi masalah terhadap sahnya akad nikah, nanti bisa ditunda, tiba-tiba waktu mau akad tiba-tiba haid, nggak jadi akad, kan jadi seperti itu. Tapi ini enggak. Maka yang dimaksud dengan hadis illan nikah artinya adalah illal jima. Nah, itu berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama itu mengatakan bahwa yang haram itu adalah menjimaknya. Perempuan yang haid itu yang haram adalah melakukan hubungan suami istri. Itu yang haram. Sementara selain itu tidak diharamkan. Sementara dalam madhab Syafi'i, melakukan istimta, ini untuk kehati-hatian. Yang haram bukan hanya melakukan hubungan suami istri, menjima istri yang sedang haid, tetapi juga melakukan istimta, bersenang-senang dengan badan istri di antara pusar dan lutut. Itu tidak diperbolehkan. Tanpa hail, tanpa penutup. Jika dengan penutup maka nggak apa-apa. Di atas pusar, di bawah lutut juga nggak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i. Itu lebih ketat dalam mazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab Hanafi menggunakan makna zahir, menggunakan makna zahir dari hadis ini, bahwa yang nggak boleh itu hanya melakukan hubungan suami istri saja, itu yang nggak boleh, selain itu boleh. Nah, ini perbedaan pendapat, yang satu menggunakan makna zahir dari hadis ini. Hadirin rahimakumullah, jadi dalam Islam perempuan yang sedang haid itu tidak najis badannya. Yang najis itu ya hanya bagian badannya yang terkena darah, itu yang najis. Kalau tangannya ya tetap suci, kakinya tetap suci, badannya yang lainnya itu tetap suci. Sehingga apabila seorang perempuan itu yang sedang haid itu melakukan aktivitas-aktivitas harian, maka itu tidak ada larangan bagi dia. Misalnya dia memasak, dia makan, dia mencuci pakaian, itu nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya, karena ada sebagian umat Islam yang memiliki pemahaman yang keliru dalam masalah ini. Kalau dia sedang haid, kemudian dia nggak melakukan kegiatan apa-apa, dia nggak nyuci, nggak masak, alasannya nanti kalau nyuci pakaiannya jadi kena najis semua. Bagaimana kena najis? Yang najis itu ya darahnya, dan
bagian yang kena darah. Kalau tangannya yang nggak kena darah, semuanya itu tetap suci dan dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti memasak, mencuci pakaian dan seterusnya. Nah, ini dalam Islam seperti itu. Karena haidnya itu bukan ada pada tangan, seperti pernah dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha agar diambilkan sesuatu oleh beliau, ridha beliau agar diambilkan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya sedang haid. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna haidotaki taisat fi yadiki. Wahai Aisyah, haid kamu itu bukan di tangan kamu. Artinya nggak apa-apa kamu megang sesuatu, megang ridha, megang barang-barang, itu nggak apa-apa, tidak menjadikan barang yang dipegangnya itu menjadi najis. Itu sangat jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati dengan pemahaman yang berlebihan dalam masalah ini, yang mendekati seperti pemahaman orang-orang Yahudi yang mengucilkan perempuan mereka, istri-istri mereka yang sedang haid itu seakan-akan nggak berguna, dibuang, dijauhkan dari rumahnya. Nah, ini sesuatu yang tidak benar dan Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruni perintah sapa Rasulullah ing ingsun fa'attaziru mongko gawe sarung sapa ingsun fayubashiruni nuli ngepokaken utawa seneng-seneng sapa Kanjeng Nabi ing ingsun wa ana haidun lan halih uta ingsun iku haidun wong kang haid. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini menjelaskan apa yang tadi kita sebutkan, bolehnya istimta. Istimta dengan istri yang di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Sayyidah Aisyah sedang haid, beliau beristimta dengan badan Sayyidah Aisyah, tetapi Sayyidah Aisyah itu menggunakan penutup, menggunakan sarung. Kalau di sini itu menggunakan semacam sarung, artinya ada hail, ada penutup dari Sayyidah Aisyah. Maka ini menunjukkan hal yang tadi kita sampaikan, bahwa melakukan istimta dengan ada penutup, dengan ada hail, itu diperbolehkan ketika perempuan atau istri itu sedang haid. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti mar'atahu wa hiya haid. Ane Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ing dalem wong yakti kang teka sapa alladzi imra'atahu ing bojone alladzi wa hiya hale utawi imra'atuhu iku haidun wong kang haid. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi yatasaddaqu sedekah sapa alladzi bidinarin kelawan sak dinar au binisfi dinarin utawa kelawan setengah dinar. Rawahul khamsatu wa sahahahul hakim wa ibnul qattan wa rajjaha ghairuhuma waqfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang seorang suami yang menjima istrinya dalam keadaan haid. Apa konsekuensi dari hal itu? Pertama, orang tersebut berarti telah jatuh pada dosa besar. Seorang laki-laki yang menjima istrinya ketika dalam keadaan haid, maka dia berdosa besar. Ini yang pertama. Artinya dia wajib untuk bertaubat. Wajib bagi dia untuk bertaubat.
beristighfar. Beristighfar di sini bukan sekedar mengatakan astaghfirullah, tetapi betul-betul bertaubat. Taubat hakikatnya adalah menyesal dalam hati karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukannya. Adapun yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, maka itu hukumnya sunnah. Menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi dia disunnahkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang senilai 1 dinar atau setengah dinar. Ini menurut siapa? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Demikian juga dalam mazhab Ahmad hukumnya adalah sunnah. Sedangkan dalam mazhab Malik atau Abu Hanifah itu juga tidak ada kewajiban untuk bersedekah. Yang semuanya itu sepakat untuk wajibnya bertaubat dari dosa yang telah dilakukan, karena itu tergolong sebagai sebagai dosa besar. Kemudian juga yang berkaitan dengan ini yang perlu juga dipahami, bahwa menceraikan istri dalam keadaan haid, ketika istri sedang haid, itu disebut sebagai tolak bid'ah, dan itu juga tergolong sebagai maksiat, sebagai kemaksiatan, sebagai dosa besar yang harus diketahui dan harus dihindari oleh seorang suami, yaitu tolakul bid'ah, yang disebut dengan tolak bid'ah. Dari sisi jatuhnya, maka tolaknya jatuh meskipun istri dalam keadaan haid. Tolaknya haram, tetapi tetap jatuh. Artinya istrinya tetap terceraikan dengan sebab ucapan suami yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyimpang. Ibnu Taimiyah, tokoh dari Wahabi, pendapatnya menyimpang, mengatakan bahwa jika suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka tolaknya nggak jatuh. Pendapat seperti ini pendapat yang bertentangan dengan ijma', dengan kesepakatan dari seluruh imam mazhab. Yang benar tetap jatuh, tolaknya disebut tolak bid'ah, tetapi tolak ini adalah tolak yang maksiyah, bagi laki-laki yang menjatuhkan talaknya di saat istri sedang haid. Kenapa? Karena itu akan menyakitkan istri dan akan memperlama masa iddahnya seorang istri, mantan istrinya itu. Iddahnya akan semakin lama, karena iddah seorang perempuan yang masih subur ketika diceraikan oleh suaminya itu adalah 3 kali suci. Ketika seorang suami menceraikan istrinya di waktu haid, maka berarti begitu diceraikan tidak langsung masuk pada masa iddah, karena dia masih haid. Dia harus menunggu sampai suci baru dihitung. Suci itu 1 kali suci. Nanti haid, kemudian suci lagi, kemudian haid, kemudian suci lagi. 3 kali suci. Berarti tak bertambah lama masa iddahnya. Beda apabila si istri itu diceraikan di waktu suci. Begitu diceraikan langsung sudah masuk masa iddah. Apalagi kalau menceraikannya sudah pertengahan suci, diceraikan langsung masuk iddah 1 kali suci. Karena itu diharamkan di dalam Islam menceraikan istri ketika dalam keadaan haid. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa
ana ta ora ana idza hadat tatkalane haid sapa almar'atu wong wadon lam tusolli iku lam tusolli ora salat sapa almar'ah walam tasum lan ora poso sapa mar'ah. Muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Artinya bala, iya. Ini pertanyaan tetapi bukan untuk dijawab. Karena yang dimaksud adalah menetapkan bahwa seorang perempuan yang haid itu tidak diperbolehkan untuk sholat dan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Apabila seorang perempuan yang haid dia sholat, dia puasa, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Udah sholatnya nggak sah, dia berdosa lagi. Kenapa nggak sah? Ya karena dia nggak memenuhi syarat sah sholat. Syarat sah sholat harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sementara perempuan yang haid berarti dia berhadas besar. Jika dia sholat dalam keadaan haid, maka dia sholatnya nggak sah dan dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena haram bagi seorang perempuan yang haid melaksanakan sholat. Hanya saja bedanya antara sholat dan puasa. Kalau sholat tidak wajib diqadha. Kalau puasa wajib untuk diqadha. Dia haram untuk sholat. Misalnya dia meninggalkan sholat 6 hari karena haid. Maka 6 hari itu tidak wajib diqadha oleh perempuan tersebut di masa sucinya. Sedangkan apabila seseorang perempuan haid di bulan Ramadan, maka dia haram untuk berpuasa. Jika puasa juga dia haram untuk berpuasa, misalnya ya. Dan dia wajib untuk mengqadhanya nanti setelah suci, setelah Idul Fitri, dia wajib untuk mengqadhanya. Meskipun tidak wajib secara langsung. Dia wajib untuk mengqadhanya. Itu bedanya antara sholat dan puasa. Kenapa seperti itu? Karena sholat itu kewajiban terus-menerus. Dia kewajiban terus-menerus. Artinya harian, kewajiban harian. Jika diwajibkan untuk mengqadha bagi perempuan yang haid, maka itu akan memberatkan bagi perempuan. Sudah dia ditakdirkan oleh Allah haid, kemudian dia nggak boleh sholat, nanti setelah suci suruh ngodok lagi, itu akan memberatkan bagi perempuan. Beda halnya dengan puasa. Kalau puasa ini kan tahunan hanya 1 tahun, hanya 1 kali, yaitu di bulan Ramadan. Masih tersisa bulan-bulan yang lainnya. Jika dia mengqadhanya, maka itu masih sangat memungkinkan, tidak memberatkan bagi perempuan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Ini rincian daripada sholat dan puasa bagi perempuan yang haid. Tentang yang satu wajib qadha, yang satu tidak wajib qadha. Tetapi hadis ini itu menunjukkan kepada kita bahwa perempuan yang haid itu haram untuk berpuasa dan haram untuk melaksanakan sholat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Aisyah, lamma ji'na sarifa khittu faqala an-nabiyyu, lamma ji'na tatkalane teka sapa ingsun sarifa ing sarif. Sarif itu tempat yang jaraknya 6 mil dari Makkah. Itu nama tempat. Lamma ji'na tatkalane wis teka sapa kita sarifa ing daerah Sarif, khittu khet sapa ingsun Aisyah. Faqala nuli dawuh sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajju. If'ali nglakonana sapa sira watan ma ing perkara yaf'alu kang lakoni sapa al hajju wong kang haji, ghaira alla tatufi saliyane yen ta ora tawaf sapa sira watan bil baiti ing dalem Ka'bah, hatta tatuhuri sehingga
suci sapa sira wadon. Muttafaqun alaihi fi haditsin tawilin. Dalam satu riwayat hatta tatatawwafi. Kalau di sini hatta ghaira alla tatufi. Dalam riwayat yang lain ghaira alla tatatawwafi. Yang maknanya sama, yaitu tawaf, tawafa yatufu. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita larangan bagi perempuan yang haid berikutnya, yaitu tawaf. Rukun-rukun haji itu banyak ya. Di antara rukun haji itu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu yang disebut dengan tawaf. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Hanya saja dalam tawaf boleh bicara. Kalau dalam sholat itu kita nggak boleh bicara. Tetapi kedudukannya sama dalam pengertian bahwa sholat maupun tawaf itu sama-sama disyaratkan untuk keabsahannya harus suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Tadi orang tawaf dia harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sehingga perempuan yang haid itu dia tidak bisa untuk melaksanakan tawaf. Haram bagi dia untuk melakukan tawaf. Jika kebetulan dia haid di waktu mau tawaf, maka tawafnya ditunda dulu. Dia tawafnya ditunda dulu, dia melakukan amalan-amalan haji yang lainnya. Meskipun ada ketentuan misalnya sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf, tetapi berarti melakukan amalan-amalan yang lainnya tidak melakukan tawaf. Nah, ini tentu ada tata cara dan yang yang telah dijelaskan oleh para fuqaha. Nabi dalam hal ini mengatakan kepada Sayyidah Aisyah ketika sudah sampai daerah Sarif, ternyata haid ini sudah 6 mil dari Makkah. Pelaksanaan haji berada di mana? Di Makkah. Tawafnya ada di Makkah bil bait. Al-bait, ketika disebut al-bait maka yang dimaksud adalah Baitullah al-Ka'batul Musyarrafah, tempat untuk tawaf. Nah, ketika menjelang sampai di Makkah, Sayyidah Aisyah itu haid. Kemudian Nabi mengatakan lakukan amalan orang-orang yang haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf jangan kamu lakukan karena tawaf itu tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid. Ini penjelasan dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu annahu sa'alan nabiyya. Annahu sa'tamana Mu'ad bin Jabal iku sa'ala ustaqan sapa Mu'ad an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yahillu li ma ing perkara yahillu kang halal li rajuli kedue wong lanang minim maraatihi saking bojo wadone rajul wahia hale utawi imraah iku haidun wong kang haid. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma fauqal izar. Ma fauqal izar yaitu bagian fauqal izari kang ing dalem dhuwure sarung. Ini sama dengan tadi rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Jadi sama dengan penjelasan yang tadi bahwa melakukan istimta dengan bagian badan perempuan yang sedang haid, istri yang sedang haid itu boleh dengan hail atau di bagian di atas pusar di bawah lutut dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah nggak ada ketentuan itu, artinya yang nggak boleh hanya melakukan hubungan suami istri. Ini sudah kita jelaskan, tidak kita ulang. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana an-nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha. Ini sekarang kita pindah ke darah yang ketiga. Di awal sudah kita sebutkan
darah yang keluar dari farji seorang perempuan ada 3. Yang pertama damul haid, yang kedua damul nifas, dan yang ketiga damul istihadhah. Nah, sekarang tentang damul nifas. Kanat ana sapa an-nufasa upira-pira wadon kang nifas iku taqaudu lungguh sapa an-nufasa fi ahdi Rasulillah ing dalem mangsane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha ing dalem sause nifase nufasa arba'ina ing dalem 40 apane yauman tinane. Rawahul khamsatu illa Nasaiyu wal lafdzu li Abi Dawud. Wa fil lafdzin lahu wa lam ya'murha lan ora perintah ing wadon an-nufasa sapa nabiyyu kanjeng nabi bi qada'i sholatin nifas kelawan ngodoi salate wong nifas. Wa sahahahu al-Hakim. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah istri Nabi, qalat beliau berkata bahwa perempuan-perempuan yang nifas itu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah nifasnya selama 40 hari. Rawahul khamsah ila Nasai wal lafdzu li Abi Dawud. Ini berkaitan dengan masa nifas, masa nifas. Kalau dalam mazhab Syafi'i berdasarkan istiqra, masa nifas seorang perempuan itu pada umumnya 40 hari. Nah, pada umumnya 40 hari. Ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan bukan, pada umumnya adalah 40 hari. Ini pada umumnya. Nah, maksimalnya itu adalah 60 hari. Minimalnya itu adalah 1 ludahan. Nah, minimalnya itu 1 ludahan. 1 ludahan itu seperti orang meludah. Nah, itu minimalnya. Kalau ada seseorang perempuan melahirkan, kemudian setelah itu mengeluarkan darah hanya sekecrot saja, hanya seperti seludah saja, itu sudah disebut sebagai darah nifas. Nah, umumnya seorang perempuan 40 hari, bisa kurang dari 40 hari. Misalnya cuma 10 hari, 20 hari, apalagi pada zaman sekarang banyak yang lebih cepat dari waktu 40 hari. Nah, maksimalnya itu sampai 60 hari. Ini rincian dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam hal umumnya ada yang berdasarkan hadis ini 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan 60 hari. Kemudian disebutkan di sini juga bahwa perempuan yang nifas itu dia tidak sholat. Taqudu fi ahdi Rasulillah, artinya dia diharamkan untuk sholat sebagaimana perempuan yang haid. Tetapi dia tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan di waktu nifas. Karena sholat itu tadi kita katakan dia harian. Beda dengan puasa. Kalau puasa diperintahkan untuk mengqadha, tetapi kalau sholat itu tidak diperintahkan untuk mengqadha. Baik perempuan yang haid atau perempuan yang nifas tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita tambahkan beberapa faedah atau ringkasan dari apa yang sudah kita sampaikan dalam beberapa hadis yang kita baca dalam bab haid, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan bagi seorang perempuan yang haid. Tidak semuanya disebutkan di sini, tetapi sebagian ada yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu tentang orang yang junub. Bahwa dalam bab tentang junub kemarin itu disebutkan Nabi bersabda, inni la uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Ada nas yang jelas. Nabi mengatakan, aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haid
dan perempuan yang junub. Nah, maka berarti perempuan yang haid dan junub itu tidak boleh, seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh untuk berdiam diri di dalam masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang perempuan tidak boleh melaksanakan sholat ketika dalam keadaan haid. Kemudian seorang perempuan yang haid juga tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, seorang perempuan yang sedang haid juga tidak boleh mempersilahkan suaminya ketika dia haid, tidak boleh mempersilahkan suaminya untuk menjimainya. Kemudian juga berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya, seorang perempuan yang haid itu tidak boleh untuk tawaf dulu, ya. Tawaf ada ketentuannya dalam hadis yang baru saja kita baca, bahwa mereka tidak boleh atau haram untuk melakukan tawaf. Berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya, perempuan yang haid itu tidak boleh untuk membaca Al-Quran dan juga tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran meskipun tanpa menyentuh tidak diperbolehkan. Menyentuh Al-Quran, Al-Quran itu yang dimaksud tidak harus Al-Quran 30 juz, ini mushaf 30 juz itu. Tetapi meskipun hanya satu lembar, kamu nulis Al-Fatihah dalam kertas, maka hukumnya itu adalah Al-Quran. Bagi perempuan yang haid tidak boleh dia menyentuhnya atau membawanya. Kalau kamu misalnya menulis di papan tulis surat Al-Fatihah atau surat An-Nas, maka itu hukumnya Al-Quran. Perempuan yang haid tidak boleh dia menyentuhnya atau membawanya. Nah, membawa itu beda dengan menyentuh. Kalau menyentuh sekedar begini, ini namanya menyentuh. Dia nggak membawa. Kalau membawa, ya dibawa begini atau dibawa di dalam tasnya. Dibawa di dalam tasnya, dia berniat membawa Al-Quran, maka itu juga tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Kecuali apabila di dalam tasnya itu ada Al-Quran dan ada barang-barang yang lain, kemudian dia berniat untuk membawa barang yang lain, tidak berniat membawa mushaf, maka itu tidak diharamkan. Nah, ini beberapa hal dasar yang diharamkan bagi perempuan-perempuan yang sedang haid. Membaca Al-Quran tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dia membaca zikir, wirid, yang wirid itu adalah merupakan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dia membaca ayat kursi, atau membaca muawwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, sebagai tahsin, wirid bagi dia, dengan niat wirid, zikir, bukan dengan niat membaca Al-Quran, maka itu diperbolehkan tanpa menyentuh, tanpa membawa mushaf. Sekedar membacanya dengan niat zikir, maka itu diperbolehkan. Kita berbicara ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab selain Syafi'i, maka itu ada rincian-rincian yang lainnya yang telah dijelaskan oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan babul haid dan kita akan masuk pada kitabus shalah. Menyelesaikan babul haid juga menyelesaikan kitabut thaharah, masuk pada pembahasan tentang sholat. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.